harus banget belajar bahasa Korea di jurusan bahasa Korea. Ya kali belajar bahasa Korea sampai jadi gelar. Kenapa nggak belajar bahasa Korea di les-lesan aja? Emang belajar apa aja sih di jurusan bahasa dan kebudayaan Korea UGM? Halo, jadi video ini adalah bagian pertama dari seri 5W1H jurusan bahasa dan kebudayaan Korea UGM. Oke, jadi di Indonesia sendiri jurusan bahasa Korea sampai saat ini cuma ada di 4 universitas, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga Universitas Nasional. Salah satu jurusan bahasa Korea yang paling tua ada di Universitas Gadjah Mada. Dan disitulah tempat aku belajar. Jadi, di video ini aku akan jelasin dan kupas apa aja ya nanti yang akan dipelajari, terutama mata kuliah apa aja yang bakalan kalian temukan selama belajar di jurusan bahasa dan kebudayaan Korea. Kenapa bahasa dan kebudayaan Korea? Karena kita nggak cuma belajar bahasa Korea aja, tapi juga belajar tentang karya sastranya, terus juga ilmu linguistiknya, terus juga kebudayaan, juga kita belajar fenomena-fenomena kebudayaan di masyarakat Korea. Oke, jadi belajar apa aja sih di jurusan bahasa dan kebudayaan Korea UGM? Nah, pertama-tama ya, nanti bakalan ada yang namanya workshop Hangul. Jadi di workshop Hangul ini kita akan belajar bareng-bareng cara menulis dan cara membaca aksara Korea. Jadi tenang aja, buat teman-teman yang belum bisa bahasa Korea sama sekali, semuanya akan belajar dari awal bersama dosen. Nanti setelah kita workshop, baru kita benar-benar mulai kuliah, di mana kita akan belajar mata kuliah yang nggak cuma dari prodi aja, tapi juga ada mata kuliah dari fakultas dan universitas. Mata kuliah di universitas sendiri, terutama di jurusan bahasa dan kebudayaan Korea, itu terbagi jadi 3. Ada mata kuliah wajib fakultas, wajib universitas, dan wajib prodi. Untuk mata kuliah wajib universitas itu dilakukan awal-awal semester, seperti mata kuliah bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, kemudian juga akan ada academic writing dan bahasa Indonesia. Untuk mata kuliah wajib universitas sendiri, seperti yang ada di sini nih, ini tuh akan dilalui oleh semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas. Jadi nggak cuma di Fakultas Ilmu Budaya aja, tapi juga di fakultas-fakultas lainnya dan jurusan-jurusan lainnya. Untuk mata kuliah wajib fakultas, terutama di Fakultas Ilmu Budaya, ini ya bisa dilihat daftarnya. Dan yang seperti yang teman-teman lihat, banyak sekali mata kuliah yang unik. Yang di fakultas lain nggak ada adalah soft skill, praktik kebudayaan, sama bahasa asing non jurusan dan bahasa daerah non bahasa ibu. Dan untuk mata kuliah wajib prodi atau mata kuliah hanya ada di program studi bahasa Korea yang pasti teman-teman paling kepo, itu ada banyak banget. Yang paling dasar dan yang paling pertama akan kita pelajari adalah mata kuliah membaca, menulis, berbicara, dan tata bahasa. Nah, dari 4 mata kuliah ini kita juga bakalan belajar 4 kali. Jadi akan ada tata bahasa 1, tata bahasa 2, tata bahasa 3, dan tata bahasa 4, begitu juga yang lainnya. Oke, kalau udah tata bahasa, membaca, menulis, dan berbicara kelar nih 4-4-nya, apa berarti udah nggak belajar lagi? Nope. Kita masih belajar yang namanya bahasa Korea komprehensif. Jadi nanti di situ ada tata bahasa dan juga latihan-latihan membaca, menulis, dan berbicara yang lebih advance dibanding pelajaran-pelajaran sebelumnya. Untuk mata kuliah kebudayaan sendiri, nanti yang pertama kali bakalan dipelajarin adalah mata kuliah pengantar kebudayaan Korea. Ini ya. Jadi di pengantar kebudayaan Korea ini benar-benar diberikan informasi dasar-dasar tentang kebudayaan di Korea. Terus setelah pengantar kebudayaan Korea, semester 2 bakal ketemu sama pengantar masyarakat Korea. Jadi setelah tahu kebudayaannya, kita bakal mengenal tentang masyarakat Koreanya. Setelah pengantar kebudayaan dan masyarakat, akan ada juga mata kuliah seperti sejarah Korea ataupun Hancha, ya, yang itu sebenarnya nggak wajib, tapi pilihan. Juga ada mata kuliah kontemporer, Korea kontemporer, dan juga pop culture Korea. Jadi kalau Korea kontemporer itu benar-benar membahas tentang masyarakat atau mungkin budaya-budaya masyarakat Korea yang memang lagi berlangsung. Terus juga untuk pop culture sendiri bakalan lebih fokus ke pembahasan tentang Hallyu. Jadi tentang K-pop star, fenomena-fenomena kayak fenomena mungkin Hallyu gelombang 1, 2, 3, 4. Terus selain mata kuliah kebudayaan, juga nanti bakal ada mata kuliah yang mulai mendalam banget nih ya, bukan cuma dasar-dasar lagi, tapi di situ akan ada mata kuliah linguistik dan juga sastra. Jadi yang mengawali mata
mata kuliah linguistik dan sastra itu ada di semester 3, yaitu fonologi dan pengantar kesusastraan. Jadi untuk fonologi, mungkin banyak teman-teman nih yang belum pernah dengar apa itu fonologi, nanti belajar di semester 3. Setelah fonologi akan ada morfologi, sintaksis, semantik, dan juga pragmatik. Nggak tahu semua? Ini bukan linguistik Indonesia ya, kayak tiap bahasa punya ilmu ini, dan kita akan mempelajari tentang ilmu linguistik bahasa Korea. Oke? Terus juga ada pengantar kesusastraan Korea, sesuai namanya juga pengantar kesusastraan, dan kita bakal diajarin tentang ya bentuk-bentuk sastra dan hasil-hasil sastra yang ada di Korea. Setelah pengantar kesusastraan Korea akan ada tadi kan cuma sastranya nih ya, nanti kita bakalan punya mata kuliah yang lebih spesifik lagi, yaitu ada puisi dan juga ada prosa Korea. Jadi literally kita belajar tentang puisi-puisi Korea ya, sesuai timeline, dan juga prosa-prosa Korea. Jadi novel ya, novel mau jadul mau sekarang diembat semua, puisi jadul, puisi modern diembat semua ya. Nanti kita ada diskusi-diskusi panas ya. Di mata kuliah kedengarannya asik, ini kita mulai masuk ke mata kuliah yang mulai advance, yang udah benar-benar mahasiswa banget. Jadi ada mata kuliah terjemahan, yaitu terjemahan 1 dan terjemahan 2. Jadi di sini kita benar-benar belajar tentang bagaimana cara menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea dan bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Asik gak nih? Asik banget. Terus juga nanti kalau udah semester tua ya, layaknya mahasiswa pada umumnya, nggak cuma di bahasa Korea aja tapi di seluruh universitas di Indonesia, kita akan belajar bagaimana cara menulis skripsi, dimulai dari metopen, seminar, dan juga skripsi. Nggak lupa juga ya, di tengah-tengah ini juga ada kakak. Untuk metopen sendiri di bahasa Korea, metopennya itu bareng-bareng, masih satu kelas lah ya istilahnya, tapi dibagi jadi 3 dosen karena ada nanti 3 jalur konsentrasi linguistik, konsentrasi kebudayaan, dan konsentrasi sastra gitu. Jadi nanti diajarin benar-benar kayak teori-teori baru juga, terus sistematika cara buat skripsi yang baik dan benar, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Gimana nih? Apakah yang ragu jadi mantap buat masuk ke jurusan bahasa Korea setelah dengar penjabaran tentang mata kuliah tadi? Dan yang sudah mantap, apakah tambah semangat? Ya, buat teman-teman yang masih kepo atau masih penasaran ya, boleh banget buat reach out, dan juga mungkin kepo-kepo tanya, dan kalau emang lagi slow pasti aku balas. Sampai ketemu di video lain, dadah!